Bisakah kita menghindari masalah? Apakah yang biasanya memicu terjadi perpecahan? Ikuti terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu judul Hai Kristen Jaga. Hai Kristen jaga, itu perintah Tuhan. Tameng dan perisai dan pedang di tangan. Lawan dengan berani musuhmu itu. Berdiri teguh, lawanlah musuhmu. Gagah berani, gagah berani, gagah berani. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 12 Juli 2026. Pelajaran yang ketiga di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah masalah klik di dalam gereja. Seruan Paulus agar jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10 mendominasi 4 pasal pertama dari surat 1 Korintus. Faktanya, sebagian besar ahli sepakat bahwa kesatuan adalah tema menyeluruh yang mengikat semua bagian surat itu. Bacalah 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 17. Bagaimanakah perikop ini membantu kita memahami betapa tidak masuk akalnya membentuk klik-klik di sekitar para pemimpin lokal? Apakah solusi dari Paulus? 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 17. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus menggunakan kata-kata yang kuat untuk menggambarkan kurangnya persatuan di antara anggota jemaat di Korintus. Ia menggunakan istilah Yunani skisma, perpecahan, 1 Korintus 1 ayat 10, dan eris, perselisihan, 1 Korintus 1 ayat 11. Kata benda skisma serta kata kerja skiso, memecah, digunakan di bagian lain dalam perjanjian baru untuk menggambarkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, kata benda eris, perselisihan, sering muncul dalam daftar kejahatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Bacalah Roma 1 ayat 29, Roma 13 ayat 13, 1 Korintus 3 ayat 3, 2 Korintus 12 ayat 20, dan Galatia 5 ayat 20. Dosa-dosa apalagi yang disebutkan bersama dengan eris atau perselisihan pertengkaran? Apakah yang dikatakan hal ini kepada kita tentang betapa buruknya hal tersebut? Roma 1 ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan.
Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Ketidaksepakatan di jemaat Korintus bahkan dalam bentuk tuntutan hukum terhadap satu sama lain. 6 ayat 1-3. Kukatakan ini supaya kamu merasa malu, kata Paulus kepada mereka, 1 Korintus 6 ayat 5. Mengenai tuntutan hukum antar anggota jemaat ini, bahkan mereka pun tidak mengesampingkan perbedaan mereka saat merayakan perjamuan Tuhan. Masalah kurangnya persatuan di antara anggota jemaat begitu mengerikan dan Paulus begitu khawatir tentang hal itu, sehingga inilah masalah pertama yang ia bahas dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Bacalah kembali 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 27, kemudian renungkan bagaimana perikop ini membantu kita memahami mengapa klik-klik sangat berbahaya bagi kesatuan. Kita ikuti bacaannya di dalam 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 27. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saya lanjut di ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi Allah yang bodoh
bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Renungkan bagaimana perikop ini membantu kita memahami mengapa klik-klik sangat berbahaya bagi kesatuan gereja. Apa yang dapat dilakukan oleh jemaat Anda untuk menghindari masalah ini? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Kerja Tuhanmu buat dengan setia, tetap berjaga, jangan putus asa. Bila Tuhan suruh, tetaplah maju, berdiri teguh, lawanlah musuhmu. Gagah berani, gagah berani, gagah berani, lawanlah musuhmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini yang membuka pikiran kami bahwa masalah-masalah di dalam gereja memang terjadi dari waktu dahulu kala sampai sekarang dan terjadi di mana-mana. Dengan kesadaran ini ya Tuhan, kiranya Engkau dapat menolong kami agar kami dapat menjadi pilar-pilar persatuan di dalam gereja. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pemersatu, bukan menjadi pemicu dari klik atau perpecahan di dalam gereja. Hanya Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Tuntunlah kami untuk dapat terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan membangun jemaat yang bersatu untuk menjalankan misi-Mu di dunia ini. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat 12 Juli 2020. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.